Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Astrid Pratama. Untuk tahun ini saya dipercaya untuk memegang mata pelajaran tentang informatika untuk kelas 7. Salam kenal. Sebelum kita mulai, kira-kira ada yang tahu nggak informatika itu apa? Informatika, singkat aja, informasi. Ada yang tahu nggak informasi itu apa? Oh iya, keren. Ada yang tahu? Informasi itu adalah untuk memberitahukan atau memberi kabar, simpelnya ya. Memberi kabar itu suatu informasi, kabar ke orang tua ataupun ke teman kamu, itu simpelnya informasi ya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, di sini akan ada beberapa yang kita pelajarin tentang perangkat informasi. Kok perangkat sih, Pak? Ya iyalah, kita membutuhkan suatu penghubung kan. Ya kamu sekarang kalau misalkan memberi kabar ke orang lainnya jauh, ya kan? Kalau zaman dulu membutuhkan surat, itu informasi, tapi belum menggunakan digitalisasi ataupun perubahan informasi menjadi data digital. Nah, yang kita bahas di sini adalah perubahan data menjadi data digital. Jadi kira-kira kita perlu perangkat apa aja? Kita akan coba mengenal lebih dekat tentang perangkat informatika ini. Peta konsep perangkat komputer informatika, pengertian informatika, serta tujuan pembelajaran. Ya. Di sini kita juga akan mengenal sejarah komputer. Nah, udah mulai tahu kan yang tadi? Oh, informatika itu ternyata komputer, Pak, perantaranya. Ya bisa jadi gitu, tapi komputer juga luas karena komputer terus berkembang. Dari yang gede rumah sampai yang bisa kalian bawa kemana-mana ataupun masuk saku kantong kalian. Karena di sini ada generasinya, kita akan bahas. Nah, di sini ada peta konsep. Maaf kalau kurang begitu terlihat ya. Di sini ada generasi komputer dari awal komputer pada tahun 1940 sampai sekarang, itu adalah generasi kelima menuju generasi masa depan. Terus perangkat keras komputer, terus ada perangkat lunak komputer. Komputer dibedakan menjadi dua, hardware dan software, atau perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kalau ada perangkat kerasnya aja, tidak ada perangkat lunaknya, handphone kalian tidak bisa menggunakan apa-apa ataupun tidak bisa jadi apa-apa kan, hanya sebagai kotak saja, kotak berkaca. Atau kalian ada softwarenya, gimana cara masukin software kalau nggak ada perangkatnya? Udah tahu kan bayangannya? Jadi bentuknya itu adalah perangkat keras, softwarenya itu adalah aplikasi yang digunakan di dalam komputer itu sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian informatika. Ya. Yang jelas informatika itu berasal dari bahasa Inggris. Apa sih? Sini kalian bisa baca. Ya. Nah, di sini yang tadi kata saya, informatika itu dulu menggunakan surat secara langsung, informasi yang disampaikan secara langsung. Kalau sekarang kita udah mengolah yang tadi langsung menjadi data digital atau transformasi data ya. Selain itu, di
Disiplin ilmu ini bidang informatika ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi itu sendiri, ilmu komputer, perkembangan perangkat-perangkat atau APK yang kalian gunakan termasuk dalam ilmu komputer, ilmu informasi, kira-kira manusia membutuhkan apa saja untuk informasi selain YouTube, IG atau medsos yang lainnya, WhatsApp. Di situ kita akan kembangkan terus teknik komputer. Teknik komputer itu adalah bagaimana komputer tersebut bisa terhubung dari satu komputer dengan komputer yang lain dan aplikasi informasi. Kira-kira kita membutuhkan aplikasi apa aja, atau kita membutuhkan keperluan apa aja nih, emoticon kah atau apakah, ya kan? Itu termasuk ke dalam aplikasi informasi. Dalam sistem informasi manajemen itu adalah perhitungan, dalam perhitungan angka dan yang lain, yang menyusun fakta dan yang lain. Nah, di sini secara umum mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Simpelnya, kalian jalan-jalan ke tempat yang indah. Zaman sekarang kan zaman medsos ya. Kalian jalan-jalan ke tempat indah, kalian foto area tersebut, kalian simpen di handphone kalian, kalian upload ke IG dengan caption lokasi kalian ataupun dengan caption yang lain. Itu adalah salah satu dari informasi. Sifatnya, strukturnya itu udah termasuk ke dalam semuanya. Pemrosesan dan penyimpanan hasilnya bisa di IG dan di perangkat kalian, ya kan? Mengumpulkan data itu seperti perpustakaan, berjalan seperti apa? Google, ya. Kalian mengetik apapun di Google akan memberikan jawaban ke kalian. Nah, kira-kira kalian udah mengerti belum? Kalau sudah mengerti, kita bisa lanjut. Tapi kalau belum, kira-kira di mana penjelasan saya ya? Terlalu cepat. Saya ulang lagi kesimpulannya. Informatika ini adalah bertujuan untuk merubah data konvensional atau data yang langsung menjadi data digital, bisa berupa video, audio, foto, ya, suara, teks, dan yang lainnya. Dan sistem informatika ini untuk menyampaikan dan menerima informasi yang dibutuhkan, ya. Tapi selain itu masih luas lagi sih, masih ada lagi. Tapi sebelumnya mungkin kalian kalau terlalu mendengar penjelasan seperti ini kalian akan bosan. Sebelumnya kita akan coba ya. Di sini tujuan saya untuk merubah data kehadiran langsung menjadi data digital. Ya, tujuan saya. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Maaf, ininya saya geser dulu ya. Di sini kita memerlukan beberapa syarat untuk merubah data kehadiran langsung kita menjadi data digital, ya. Di sini kita coba apa aja sih yang kita butuhkan. Yang jelas, yang pertama kita membutuhkan perangkat komputer itu sendiri, bisa berupa komputernya langsung, bisa berupa laptop, handphone, ya, yang kalian miliki atau orang tua kalian miliki. Terus kalau udah terpenuh syaratnya, saya ingin data yang valid ataupun data yang akurat, benar-benar. Kenapa benar-benarnya? Karena email itu hanya kamu yang tahu username dan passwordnya, dan hanya kamu yang tahu juga akunnya itu sendiri. Saya ingin kalian coba membuat dengan data pribadi kalian sevalid-valid mungkin, sebenar-benar mungkin,
Terus dan namanya juga jangan acak-acakan, kalau bisa namanya itu sepalit mungkin atau sebenar mungkin ya. Misalkan contoh kayak nama saya Astrid Pratama, jangan dibalik Pratama Astrid, jangan, tapi Astrid Pratama. Boleh di belakangnya menggunakan seri ataupun angka ataupun tanda yang lain, underscore 1, underscore 2 atau 02 atau 01 boleh. Kalian bisa lihat di sini ada tutorialnya, nanti dicoba aja kalian lihat di alamat tutorialnya. Di sini saya buat sendiri, tapi maaf mungkin tidak ada suaranya. Jadi kalian hanya mengikuti langkah-langkahnya. Di sini tutorialnya hanya menggunakan handphone saja. Jadi kalian walaupun menggunakan handphone orang tua kalian bisa menggunakan data pribadi kalian. Terus setelah itu saya pengen tahu nih, kira-kira praktek ini berhasil atau tidak menggunakan nama kalian. Kalian langsung absen di Google Classroom. Nanti untuk per kelasnya nanti akan saya share ya. Di sini ada langkah-langkahnya kok. Nah, kalau namanya terbalik atau apa, itu berarti praktek kalian gagal ya. Saya ingin nama kalian valid, tapi belakangnya boleh ditambah karena nama itu bisa ada yang sama. Jadi tidak seidentik nama kita, tapi setidaknya nama kita berurut ataupun sama. Contoh seperti email saya Astrid Pratama 2, ya kan? 2-nya itu nggak apa-apa, yang penting nama Astrid Pratamanya itu kan valid, nama asli saya. Jadi nanti kalian akan saya kumpulkan melalui absen. Nanti absen ini akan kalian pakai terus di pelajaran saya ya. Terus setelah itu kalian masuk kode yang telah kalian dapat, lalu klik hadir. Nah, di sini ada 7 langkah-langkahnya. Kira-kira bisa nggak? Di sini bisa dilihat tutorialnya ada di bit.ly http://bit.ly_2zfso. Nah, cara absennya juga ada. Nanti kode-kode dan ininya nanti saya akan coba share ya. Jadi kalian bisa masuk sesuai kelas kalian sendiri. Ingat nama sendiri ya. Silahkan coba. Kalau sudah, kita lanjut. Kita akan membahas tentang konsep lain dari informatika. Yang jelas ada 6. Maaf ada 2. Hehe, salah. Maaf ya. Biar enggak ngantuk aja. Nah, di sini ada 2. Teori yang udah kita lakukan yang tadi, dan perkembangan kita udah akan lakukan menggunakan perkembangan aplikasi ya. Jadi kita udah memenuhi syarat untuk mendukung dan berkaitan dengan 2 aspek nih, kognitif dan sosial. Udah kita lakukan tadi, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informatika pada umumnya. Di sini mempermudah kita dalam mencari apapun, mempermudah kita untuk mengobati penyakit apapun, bukan mengobati sih, mencari informasi tentang penyakit apapun, bisa rekam medis dan yang lainnya. Ya, kita bisa mencari ilmu juga seperti perpustakaan yang bisa kita akses di mana saja asal terhubung dengan internet. Maaf ya. Asal terhubung dengan internet. Contohnya seperti Google, itu adalah perpustakaan kalian ya. Masih banyak yang lainnya. Kita lanjut. Nah, baru di sini dalam ruang lingkup yang lebih luas. Di sini ada 6 aspek. Kira-kira apa aja sih? Lama.
Di sini tentang matematika. Ya simpelnya gini deh, kalian ngupload suatu video di YouTube, berapa orang yang suka, berapa orang yang tidak suka, ataupun berapa orang yang subscribe kalian, atau di IG berapa orang yang suka akan post kalian. Perhitungan itu adalah termasuk matematisnya atau perincian dan perhitungannya. Informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klarifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan perluasan informasi. Jelas lah kalau udah di IG dan di YouTube udah bisa kita sebarkan kemana-mana kan, ataupun banyak orang yang tahu, banyak orang yang bisa lihat, ataupun kita bisa klarifikasi itu benar atau salah, ya kan. Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Di sini kita bisa menyimpan data di mana saja, kapan saja data itu bisa kita ambil, ya kan. Kayak foto kalian, kalau kalian udah upload ke Facebook atau ke IG kalian atau ke drive kalian tidak usah menyimpan di dalam ponsel kalian bisa ambil di mana saja dengan menggunakan handphone ataupun komputer ataupun laptop kalian, syaratnya terkoneksi dengan internet. Sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Contohnya kayak Google, kita untuk mencari pelajaran atau apapun kita udah bisa di situ, dan banyak referensi atau perbandingan di dalam Google itu sendiri kan. Keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengakses kajian proses mengamankan melindungi data, yaitu contohnya email kalian yang kalian tadi buat. Email kalian itu yang bisa masuk ke dalam email kalian, yang bisa menggunakan email kalian hanya beberapa syarat. Yang pertama, perangkat yang sudah tersimpan data email kalian, kalau kalian tidak log out itu bisa menggunakannya. Yang kedua, kalau yang tahu user dan passwordnya baru bisa menggunakan email kalian, ya kan. Nah itu salah satunya. Tadi saya nyebut 3 ya, udah cuma 2 ya. Oh iya, yang jelas yang ketiga ya kamu sendiri lah, orang kamu sendiri yang bisa. Kamu bisa, yang penting kamu tahu password dan username dan passwordnya, kamu bisa akses kamu di mana saja, kapan saja, menggunakan perangkat apa saja yang berhubungan dengan komputer. Jangan menggunakan mesin cuci ya, itu nggak bisa. Mentang-mentang saya ngomong apa saja kok pas saya mesin cuci saya nggak bisa, ya nggak bisa kan. Di sini kita sedang belajar komputer. Nah yang terakhir tentang sosial, mengaji aspek sosial dan dari teknologi informasi dan komunikasi. Di sini sudah jelas ya, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, apalagi lagi covid gini nih, kita tatap muka aja gini ya, sedih banget, kita nggak bisa langsung, kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa lihat wajah kita nggak bisa ngobrol-ngobrol, kita nggak bisa sharing. Tapi inilah perkembangan informasi, walaupun saya jauh di mana, kamu di mana, kita bisa saling membagi informasi, ya kan, dan menerima informasi melalui teknik informasi pengolahan video, ya kan, yang diupload ke YouTube, dan nanti absen kehadiran kalian akan dikumpulkan secara matematisnya di dalam suatu Google Classroom dengan informasi yang valid, menggunakan email, menggunakan nama kalian dan data kalian. Di situ udah nggak bisa dibohongin lagi, karena kalian akan absen menggunakan email kalian sendiri, ya kan. Di situ kalian sudah coba menggunakan informatika atau informasi ini, kalian sudah praktekkan semua. Kira-kira apa yang kalian kurang mengerti bisa ditanyakan, nanti kalian bisa komen di
channel YouTube ini, atau ribet lah, nggak usah komen di channel YouTube ini, atau hubungin saya aja deh langsung ya melalui WhatsApp saya. Nanti kalian bisa tanya-tanya, tapi yang sesuai dengan pelajaran kita ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komputer. Ini komputer, bukan Pak itu roda-roda. Dulunya ini komputer dulunya seperti ini, enggak seperti yang kita gunakan sekarang. Yang kita gunakan sekarang itu adalah generasi ke-5 ya, menuju generasi masa depan tuh. Nah, dulunya komputer seperti ini, terus dikembangkan terus ya kan. Terus seperti ini, panel-panel seperti ini, dan dikembangkan terus menjadi generasi ke-5, generasi yang kita gunakan sekarang, generasi ke-5 menuju ke generasi masa depan. Mudah-mudahan harapan saya kalian bisa membuat generasi masa depan yang lebih informatika lagi, yang lebih mempermudah kalian lagi dalam menyampaikan atau memproses suatu informasi ya. Mudah-mudahan kalian bisa sehat terus, jaga kesehatan terus di rumah ya, agar kalian bisa menciptakan komputer yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi kalian di rumah. Selamat berjumpa nanti di sekolah. See you.